warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati para Dewan Juri, perkenalkan kami delegasi dari SMA Katolik Sindui 1 Surabaya. Saya Zoe Menedik selaku pembicara pertama, rekan saya Jane Natasha selaku pembicara kedua, dan Angelina Kesha Wellam selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah freedom of expression di media sosial bagi remaja. Dan pada kali ini kami berdiri sebagai tim pro. Kesetujuan kami sebagai tim pro didasari atas eksistensi negara Indonesia sebagai negara demokrasi, yang artinya Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak kebebasan berekspresi masyarakat terlepas dari segala status maupun usia. Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3, kebebasan berekspresi atau freedom of expression merujuk pada kebebasan dalam mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab. Saat ini dunia berada dalam genggaman tangan melalui perangkat elektronik dan fitur-fitur yang terkandung di dalamnya. Bersama dengan itu, praktik kebebasan berekspresi juga telah mengalami pergeseran dari yang semulanya medianya berbentuk fisik, sekarang menjadi secara maya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2017, 75% dari pengguna sosial media saat ini didominasi oleh remaja. Angka ini terus mengalami peningkatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Pertanyaan mendasar tentang problematika ini adalah apakah kebebasan berekspresi memang perlu diselenggarakan? Setelah mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dari freedom of expression bagi remaja di media sosial, kami sebagai tim pro yakin dan percaya bahwa hak berekspresi di media sosial harus dilakukan dan ditingkatkan dalam beberapa pengawasan maupun batasan. Kami memiliki beberapa argumen yang membuktikan mengapa hak berekspresi ini dapat membawa remaja Indonesia ke arah pembangunan yang positif. Adapun urgensi terjaminnya freedom of expression bagi remaja di media sosial adalah: pertama, status Indonesia sebagai negara demokrasi yang kekuasaan tertingginya bermuara pada tangan segenap rakyat Indonesia. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menjamin freedom of expression di segala bentuk media, tidak terkecuali di media sosial. Dengan kata lain, apabila tidak ada freedom of expression bagi remaja, maka Indonesia telah mencederai hakikat negaranya sebagai negara demokrasi. Kedua, remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, yang mana partisipasi tersebut diwujudkan dalam berekspresi di media sosial. Hal ini membawakan kami kepada kesadaran yang ketiga, bahwa media sosial adalah wadah dan sarana remaja untuk mengutarakan aspirasi dan memberikan pendapat, memberi kritik maupun ide-ide terhadap pemerintah ataupun terhadap lingkungan hidup lainnya. Oleh karena itu, kami percaya bahwa hak berekspresi ini dapat memberikan remaja kepada pembangunan yang positif dan merupakan keharusan bukan sebuah pilihan. Selanjutnya, rekan pembicara kedua akan memaparkan justifikasi dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah justifikasi kami. Pertama, media sosial merupakan wadah partisipasi remaja dalam beraspirasi. Tidak satupun negara demokrasi yang ada di dunia ini mempunyai larangan dalam mengemukakan pendapat. Sebagai negara demokrasi, larangan berpendapat maupun berekspresi merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Remaja saat ini dapat mengungkapkan ekspresinya dalam berdemokrasi melalui postingan media sosial. Bila kebebasan berpendapat oleh remaja dibatasi oleh negara maupun pihak-pihak lainnya, maka Indonesia tidak berhak disebut sebagai negara demokrasi lagi. Oleh karena itu, saat ini muncul berbagai tokoh remaja yang aktif menyuarakan pendapatnya. Tokoh-tokoh remaja dan influencer saat ini juga dengan aktif berani menyuarakan pendapat mereka seputar masalah politik yang sedang populer di kalangan masyarakat maupun sekedar mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pas bagi masyarakat. Sebagai contoh, Bintang Emon sebagai pelawak remaja yang suka melakukan sindiran pemerintah atau kampanye melalui hashtag sosial media. Indeks demokrasi Indonesia yang masih rendah yaitu hanya 6,3 menyebabkan remaja memang harus mempunyai dukungan positif agar demokrasi, kebebasan berpendapat dan berserikat dapat semakin berpotensi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Selain itu, kesetujuan kami yang kedua adalah hak kebebasan berekspresi di media sosial sebagai sarana remaja untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan proses berpikir tingkat tinggi sehingga pengetahuan dapat diterima dari berbagai pemikiran. Dengan banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, remaja dituntut untuk berpikir lebih keras terutama dalam analisis sebuah kasus.
Remaja yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa harus dapat melihat masalah-masalah yang berada dalam negaranya sehingga dapat berpendapat secara analitis. Dengan pemikiran remaja yang semakin kritis, maka muatan media sosial yang diposting akan terlebih dahulu diolah matang-matang sehingga ungkapan yang muncul tidak menunjukkan informasi bohong maupun menjurus pada provokasi kebencian. Media sosial yang saat ini diakses oleh 75% remaja menyebabkan remaja mempunyai ladangnya sendiri untuk berekspresi dan berpendapat. Mayoritas remaja kini berani mengungkapkan pendapatnya di media sosial melalui konten berupa video maupun sekedar postingan ulang diikuti dengan hashtag-hashtag yang sedang tren. Hal ini juga didukung pembuktiannya oleh banyaknya influencer yang masih berusia remaja. Selanjutnya, pembicara ketiga kami akan memaparkan mekanisme. Dewan Juri yang terhormat, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektivitas sebuah hukum di suatu negara ditentukan dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian yang kami tawarkan mengenai permasalahan freedom of expression di media sosial adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi substansi hukum. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat 2 yang menentukan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari pasal tersebut, masyarakat tidak dapat mengungkapkan pendapat yang menghina sara. Dewan Juri yang terhormat, apabila yang ditakutkan adalah konten hate speech yang dilakukan oleh remaja, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan peraturan tersebut. Kedua, ditinjau dari segi struktur hukum, yaitu Menkominfo. Tugas dan fungsi Kominfo adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Kominfo memiliki hak untuk mencabut ataupun menarik konten yang tidak pantas di media sosial, serta berperan penting dalam menangani situs bermuatan konten negatif yang dapat merusak karakter bangsa, terutama remaja yang cenderung mudah terpengaruh. Berdasarkan SK Menkominfo nomor 290 tahun 2015, membentuk forum penanganan situs internet bermuatan negatif yang terdiri atas 4 panel, yaitu panel pertama, pornografi, kekerasan pada anak, dan keamanan internet. 2. Panel terorisme, sara, dan kebencian. 3. Panel investasi ilegal, penipuan, perjudian obat dan makanan, dan narkoba. 4. Panel hak kekayaan intelektual. Kemudian solusi yang ketiga ditinjau dari segi budaya hukum, yaitu edukasi moral sejak dini. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada kaum remaja maupun didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya merupakan hal penting yang harus diterapkan sejak dini. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku anak agar dapat bergaul dan menggunakan media sosial melalui perangkat elektronik dengan baik dan bijak. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dengan adanya edukasi moral, yaitu mempersiapkan pendidikan dasar anak terhadap kemampuan sosial, moral etika, dan membantu perkembangan emosional serta intelektual anak dalam kehidupan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen telah dipaparkan oleh pembicara pertama hingga pembicara ketiga kami tetap berada pada posisi pro dan yakin bahwa freedom of expression di media sosial bagi remaja merupakan suatu hal yang positif yang harus tetap diterapkan di Indonesia dan tentunya dengan batasan-batasannya. Sekian dan terima kasih.